Masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Brasilia. Ya, di Brasilia, Indonesia akan memperkuat diplomasi bilateral dengan negara sahabat di kawasan Amerika Latin ini. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ibu kota Brazil, Brasilia, setelah menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro. Presiden akan melaksanakan kunjungan kenegaraan dan melakukan pertemuan dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Kunjungan kenegaraan ke Brasilia ini dilakukan Presiden Prabowo untuk memperkuat peran aktif Indonesia di dunia internasional serta memperkuat diplomasi bilateral dengan negara sahabat di kawasan Amerika Latin tersebut. Pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Brazil ini juga bagian dari upaya mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan Brazil. Selain itu, kunjungan ke Brasilia memiliki arti penting dalam penguatan hubungan bilateral yang telah terjalin selama lebih dari 70 tahun, di mana Indonesia dan Brazil memiliki hubungan kemitraan strategis dengan potensi besar dalam pengembangan hubungan perdagangan dan investasi. Di mana, sebagai mitra dagang terbesar di Amerika Latin, Indonesia dan Brazil juga telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian di berbagai bidang, mulai pertahanan, energi, hingga pertanian. Kunjungan kenegaraan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman yang lebih kuat dalam penguatan kerjasama kedua negara. Tim Liputan, IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 yang digelar selama 2 hari pada 6 hingga 7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menekankan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum ini menandai partisipasi resmi Indonesia untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh BRICS yang menjadi sejarah baru bagi diplomasi di Indonesia. Teddy mengungkapkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS tahun ini merupakan tonggak penting dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia. Seperti diketahui pemirsa, keanggotaan BRICS yang sebelumnya ada 5 negara, kini telah berkembang dengan Indonesia sebagai anggota resmi ke-10 BRICS. Sejarah baru, Indonesia secara resmi mengikuti KTT BRICS yang pertama kali, dan ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden. Kemudian di tahun yang sama kita diterima, kemudian seluruh negara anggota BRICS dukung, support, dan akhirnya di tahun yang sama juga kita resmi menjadi anggota penuh BRICS. Ya. Kemudian dari awalnya BRICS 5 negara, kemudian berkembang sehingga Indonesia menjadi anggota resmi ke-10. Ya, masih seputar BRICS, pemirsa, di mana Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi krisis iklim, terutama melalui percepatan transisi menuju energi bersih guna mengatasi dampak nyata yang juga dirasakan Indonesia. Ya, Wamenlu menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk turut serta dalam memerangi perubahan iklim tersebut. Menurut Wamenlu, sejumlah negara turut menyampaikan komitmen yang sama untuk menangani permasalahan mengenai perubahan iklim. Selain isu iklim dan lingkungan, Wamenlu menyampaikan Presiden Prabowo menyatakan dukungan terhadap Organisasi Kesehatan Dunia dalam menangani isu kesehatan global. Mengenai lingkungan hidup dan mengenai global health, mengenai kesehatan. Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa dampak-dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh Indonesia dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk memerangi climate change dan juga utamanya proses upaya kita untuk melakukan. Kembali di Prime Market Highlight, pemirsa. DPR dan pemerintah sepakati sejumlah asumsi makro dalam KEM PPKF 2026. Asumsi-asumsi makro ini nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2026. Komisi 11 DPR RI resmi menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 dalam kisaran 5,2% hingga 5,8%. Asumsi ini sesuai dengan desain KEM PPKF 2026, serta masih sejalan dengan target APBN 2025 di 5,2%.
Selain pertumbuhan ekonomi, Komisi 11 dan pemerintah juga menetapkan asumsi inflasi 2026 pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Sementara tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun diperkirakan stabil pada kisaran 6,6% hingga 7,2%, tidak berubah dari KEM PPKF 2026. Serta asumsi nilai tukar rupiah tahun 2026 di rentang 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar Amerika. Lebih rendah dari asumsi awal APBN 2025 yang dipatok Rp16.000 per dolar Amerika. Asumsi-asumsi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2026 serta menjadi arah kebijakan fiskal nasional untuk menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jakarta, Tim Liputan, Anies. Komisi 11 DPR RI menaikkan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam RAPBN 2026 menjadi kisaran 1,18% hingga 1,3%. Peningkatan target tersebut dikarenakan adanya ekstensifikasi penambahan objek cukai baru serta perluasan basis penerimaan bea keluar untuk batu bara dan emas. Panja penerimaan Komisi 11 DPR RI menyepakati untuk menaikkan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam RAPBN 2026 menjadi pada kisaran 1,18% hingga 1,30%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dalam KEM PPKF 2026 di kisaran 1,18% hingga 1,21%. Menurut Ketua Panja Penerimaan Muhammad Misbahun, peningkatan target tersebut dikarenakan adanya ekstensifikasi penambahan objek cukai baru berupa minuman bermanis dalam kemasan, serta perluasan basis penerimaan bea keluar, diantaranya terhadap produk emas dan batu bara. Di mana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM. 1. Ada perubahan angka sebesar 0,9 di kepabeanan dan cukai karena kita ada penambahan objek cukai baru dan bea keluar untuk batu bara dan emas. Perubahan target penerimaan kepabeanan ini berdampak pada target pendapatan negara menjadi kisaran 11,71% hingga 12,31%. Dari sebelumnya dalam KEM PPKF 2026 sebesar 11,71% hingga 12,22%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.